Sekalipun demokrasi sudah dikebiri, rakyatnya tetap bersorak riang gembira. Dan saat ditanya alasannya kenapa, mereka menjawab setidaknya mereka dapat menikmati pertunjukan atraksi sirkus politik yang tak pernah ada habisnya. Saya mau cerita tentang sebuah kisah aja di masa lalu. Di masa lalu itu ada sebuah negeri yang rakyatnya sedang bersemangat menyambut pemilihan umum. Rakyat di sana sangat bersemangat karena di negeri tersebut warga negara dari negeri tersebut itu sudah sangat kelelahan dengan berbagai macam kemunafikan dan kebengisan kekuasaan. Bahkan mereka pun sudah muak dengan kebohongan dan korupsi yang merajalela di negerinya tersebut. Sehingga ketika muncul seorang kandidat baru di negerinya tersebut dengan tampilan sederhana, terlihat lugu, polos, bahkan ucapan-ucapannya seperti realitas dan kesungguhan, rakyat pun menyambutnya sebagai penyelamat mereka. Maka tak heran jika saat itu rakyat negeri itu menganggapnya sebagai era baru dengan pemimpin model baru. Waduh, ceritanya begitu. Lalu dalam setiap pidatonya, si pemimpin baru ini selalu membawa kata-kata penuh harapan tentang masa depan yang cerah, tentang kebebasan dan demokrasi, tentang keadilan dan kesejahteraan sosial, hingga mampu membius sebagian besar warga bangsa tersebut. Rakyat negeri itu seperti menemukan oase di padang pasir. Tak pelak, banyak orang-orang besar dan orang-orang hebat, bahkan kaum terpelajar, ikut mabuk dalam bayang-bayangnya. Hebat bener nih pemimpin. Tapi ada satu hal yang dilupakan sebagian besar warga bangsa itu. Karena mungkin terlalu syahdu dengan buayan kata-kata dan penampilan pemimpin baru ini, hingga mereka lupa pada beberapa aturan dasar yang semestinya mereka terapkan saat memilih pemimpin. Tapi mungkin karena kerinduan buta, harapan berlebihan, dan keinginan mendesaklah yang membuat mereka lupa menanyakan lebih detail dan lebih rinci tentang siapa sebenarnya dia, pemimpin baru tersebut. Ya kan? Siapa dia sebenarnya, dari mana dia, track recordnya seperti apa, dan masih banyak lagi pendekatan-pendekatan ilmiah yang bisa diterapkan dalam menentukan calon pemimpin yang baru tersebut. Tapi semua diabaikan karena terbius saking dahsyatnya kehadiran pemimpin baru ini. Hingga pada akhirnya setelah pemimpin baru ini benar-benar berkuasa, banyak rakyat negeri itu terkaget-kaget. Tapi ada pula yang tetap bodoh, tetap mengagumi dan mempercayainya. Hanya di sini cerita saya ini hanya akan berfokus pada kaum atau golongan yang tercerahkan. Baik itu yang terlambat tercerahkannya atau tidak. Kalau yang bebal itu nggak usah diceritain lah ya, karena pasti ada ketergantungan sesuatu. Ya bisa saja kan, ketergantungan ekonomi, ketergantungan keamanan dan keselamatan, banyak hal lah tidak menarik bagi saya gitu. Mari kita lanjutkan ceritanya untuk kaum yang tercerahkan. Ternyata pemimpin yang mereka bangga-banggakan itu tak sesuai dengan harapan mereka, bahkan tak sesuai dengan bayangan mereka. Maka mulailah banyak kaum terpelajar di negeri tersebut yang menyadari kekeliruannya, bahwa ternyata pemimpin yang telah mereka pilih itu lebih cocok di museum daripada memerintah. Menurut mereka, menurut kaum terpelajar, lebih pantas pemimpin baru ini jadi petugas kelurahan daripada memimpin sebuah negara seperti negara kita.
kata mereka. Gitu. Dan pemimpin baru ini memiliki bakat yang sangat unik dalam membuat keputusan. Dan itu membuat orang bertanya-tanya, apakah dia mengikuti kelas politik atau sekedar membaca komik sepanjang hidupnya? Dia bahkan tidak bisa membedakan antara konstitusi negara dan resep pisang goreng menurut para kaum terpelajar. Begitu. Apapun yang dianggapnya menghalangi, semakin kesini kaum terpelajar mulai resah, rakyat mulai gelisah, orang-orang terserah mulai bertanya-tanya, karena mereka sudah mulai melihat kondisi di mana si pemimpin ini sering bersikap apapun yang dianggapnya menghalangi dan mengganggu rencananya dia tabrak. Bahkan tidak sungkan-sungkan dengan bulldozer sekalipun. Tak heran jika di negeri tersebut begitu banyak aturan dan konstitusi yang tiba-tiba berubah seperti kilat, mengalahkan kecepatan suara rakyatnya. Dahsyat itu. Dan yang paling mengerikan adalah saat si pemimpin baru ini mengeluarkan gagasan yang dianggapnya paling cemerlang untuk mengatasi berbagai masalah di dalam negaranya. Salah satunya yakni dengan mengebiri demokrasi. Dan seluruh ide yang dianggapnya cemerlang itu, alih-alih menggunakan metode yang canggih atau berpikir kritis, ia malah memutuskan untuk menggunakan gunting kekuasaan yang ditemukannya di dapur istana. Akhirnya, demokrasi tidak hanya dikebiri di negeri itu, tetapi juga dibungkus dengan kertas kado warna-warni dan dihiasi dengan pita merah putih. Namun sebagian rakyatnya yang memang belum tercerahkan, karena harus diakui di negeri tersebut rakyatnya memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah. Maka sekalipun demokrasi sudah dikebiri, rakyatnya tetap bersorak riang gembira. Dan saat ditanya alasannya kenapa, mereka menjawab setidaknya mereka dapat menikmati pertunjukan atraksi sirkus politik yang tak pernah ada habisnya. Lalu kapan sadarnya rakyat negeri itu? Hanya rakyat itu dan Tuhan yang tahu.